Oke, sekarang kita akan belajar jenis-jenis matriks. Yang pertama kita harus tahu dulu jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Jenis-jenis ini tidak usah dihafalkan. Yang penting kalian tahu aja ada apa aja nih matriks-matriks itu. Oke. Yang pertama adalah ada matriks baris. Apa itu matriks baris? Jadi matriks baris ini adalah matriks yang terdiri hanya satu baris doang ya. Jadi kolomnya bebas. Jadi misalkan gini, ada matriks A itu sama dengan 3, 1, 4, 5. Nah, ini satu baris nih. Atau ada matriks B nih. Barisnya kan ada satu, kolomnya ada berapa nih? Ada 4 ya. Ini satu baris. Kemudian ada 4 kolom. Atau matriks B nih. Misalkan ada 2, 1, 3. Ini ada berapa baris nih? Satu baris. Terus 3 kolom ya. Nah, ini matriks baris. Oke. Terus yang kedua ada lagi namanya apa? Matriks kolom. Nah, matriks kolom juga sama nih, kayak matriks baris. Kalau tadi matriks baris hanya ada satu baris, kalau matriks kolom hanya ada satu kolom. Nah, contohnya gimana? Contohnya misal gini. Sekarang ada matriks A itu sama dengan 3, 1, 2. Nah, ini kan ada satu kolom, berapa baris? 3 baris ya. Nah, atau ada matriks B nih, misalkan 1, 2. Nah, ini ada berapa baris? Ada 2 baris ya. Kemudian satu kolom. Oke, lanjut. Yang ketiga ada matriks persegi panjang. Apa itu matriks persegi panjang? Jadi matriks persegi panjang itu yang bentuknya kayak persegi panjang nih. Jadi ini, segini, segini, segini. Nah, atau kayak gini. Ya, pokoknya yang intinya baris dan kolomnya itu tidak sama. Nah, berarti bisa ditulis gini, baris dan kolom tidak sama. Contohnya gini. Misalkan ada matriks A, 3, 2, 4, 5, 1, 2. Nah, ini ada berapa baris? Ada 1, 2, 3 ya, 3 baris. Kemudian berapa kolom? 2 kolom, nggak sama kan? Ini matriks persegi panjang lagi. Misalkan ada gini. Oke, itu misalkan 3, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1. Nah, ada berapa baris? Ada 2 baris ya. Terus berapa kolom? 4 kolom. Nah, yang penting baris sama kolomnya tidak sama. Ini disebut matriks persegi panjang. Ini kalau matriks persegi ini, baris dan kolomnya harus sama. Ya kan? Karena kalau baris dan kolomnya sama, pasti kan panjang ke kanannya sama, panjang mendatarnya sama, terus yang panjang naik turunnya juga sama kan ya. Misalnya gini, contoh A itu sama dengan 2, 3, 4, 1. Nah, ini kan berapa baris? Ini ada 2 baris dan 2 kolom. Itu ya. Ini matriks persegi. Kemudian ada lagi misalkan B itu sama dengan 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 1. Nah, ini berapa baris? Ini ada 3 baris dan 3 kolom. Itu ya intinya. Kalau persegi itu baris dan kolomnya harus sama. Ya, ini kan bentuknya persegi nih. Nah, kalau ini persegi panjang, itu ya. Oke, sampai sini bisa ya. Oke. Sebelum belajar matriks berdasarkan pola elemen-elemen, kita harus tahu dulu nih, kalau dalam matriks persegi, contohnya gini, misalkan 3, 2, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Nah, di sini ada yang namanya diagonal utama dan diagonal samping. Nah, diagonal utama itu yang dari ini, kiri atas ya, kiri atas sampai ke kanan bawah. Nah, ini khusus diagonal yang persegi, matriks yang persegi ya. Jadi kalau gini, diagonal utamanya apa? 353 ya. Diagonal utamanya ini 353 ini. Ini diagonal utama. Terus kalau ada lagi yang diagonal samping. Nah, diagonal samping itu yang dari kiri bawah nih ya sampai ke kanan atas. Ini diagonal samping.
diagonal samping. Nah, ini harus diingat-ingat, diagonal utama itu yang dari kanan atas, kiri atas sampai kanan bawah, terus yang diagonal samping kebalikannya, dari kiri bawah sampai kanan atas, gitu ya. Oke, nah sekarang kita hapus saja nih. Oke, yang pertama, kalau berdasarkan pola elemen-elemen, ada matriks 0. Matriks 0 itu yang nilai matriksnya itu 0 semua nih. Misalnya gini, 0, 0, 0, 0, 0. Atau gini, 0, 0, 0. Pokoknya 0 semua. Gampang lah ya. Terus yang kedua ada matriks diagonal. Oke, kalau sekarang kita ke matriks diagonal. Matriks diagonal ini harus bentuk persegi ya. Nah, jadi contohnya gini. Misalkan 3, 0, 0. Nah, yang kita lihat itu diagonal utamanya nih. Diagonal utamanya kan ini. Ini. Harus ada satu elemen yang tidak 0. Ini kan ada 3, 1, 0. Nah, ini kan ada 3 sama 1 yang bukan 0 ya. Nah, yang lainnya itu harus 0. Ini di matriks diagonal lagi. Contohnya gini. B itu 3, 0, 0, 0. Ini juga matriks diagonal. Atau gini. C, misalkan 2, 0, 0, 3. Kayak gini juga boleh. Itu ya. Yang penting diagonal utama itu tidak 0 dan elemen yang lainnya itu harus 0. Oke. Sekarang lanjut ke matriks identitas. Ini sama, ini juga harus dalam bentuk matriks persegi ya. Nah, contohnya gini. Ini kita lihat diagonal utamanya. Diagonal utamanya itu harus 1 semua. Nah, lagi contohnya. Yang B, itu misalkan gini, 1, 0, 0, 1. Ini juga harus identitas ya. Harus nilai 1 ya elemennya. Diagonal utamanya. Oke. Oke, sekarang lanjut ke matriks segitiga. Ini juga harus dalam bentuk persegi ya. Nah, ini ada 2. Ada matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, kalau matriks segitiga atas, contohnya gini. Misalkan A sama dengan 3, 2, 1, 0, 4, 5, 0, 0, 1. Nah, ini matriks segitiga atas. Jadi, ngelihat nih, ini kan bentuknya segitiga nih. Nah, segitiga atas itu yang sebelah kanannya ya. Sebelah kanan ini, kanan atas ini, dia harus berbentuk segitiga. Lagi, contohnya gini. Kan B sama dengan 2, 3, 4, ini 0. Ini juga sama, ini matriks segitiga atas. Nah, kalau sininya sudah bukan 0, maka yang lainnya harus 0 nih. Yang di bawahnya itu harus 0. Gitu ya. Sekarang kita ke matriks segitiga bawah. Nah, kebalikannya. Berarti kalau yang tadi ini dia di sini tidak 0, di sini juga tidak 0, sekarang kita ganti yang sininya yang tidak 0. Nah, contohnya gini. Misalkan A sama dengan 0. Ini adalah matriks segitiga bawah. Aduh, maaf ini salah ya, maksudnya segitiga bawah nih. Contohnya gini nih. Kebalikannya ini ya. Nah, tapi yang harus penting itu adalah diagonal utamanya itu harus tidak boleh 0. Ini tidak 0 ya. Ini juga tidak 0 diagonal utamanya. Nah, gitu. Lagi, misalkan yang B. Sama kayak gini ya. Ketikkan 2, 0, 3, 4. Nah, lihat ini kan segitiga bawah. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke transpose matrix. Transpose matrix itu apa? Nah, jadi gampangnya gini aja. Trans itu apa? Trans itu kan pindah. Nah, pose itu apa nih? Kita ibaratkan posisi aja, berarti pindah posisi. Nah, contohnya gini, misalkan ada A sama dengan 3, 2, 1,
4, 5, 6. Nah, transposnya itu apa? Nah, transposnya itu dilambangkan dengan gini ya. A pangkat T biasanya. A pangkat T. Nah, itu sama dengan apa? Ini kan tinggal diubah aja nih. Yang baris jadi kolom, dan yang kolom jadi baris. Nah, pokoknya gini, ini kan baris nih. 321 ini 321 ini kan kolom. Kita ubah ke dalam bentuk baris. Jadinya 321. Nah, ini juga sama. Ini kan 456. Ini kan kolom juga nih. Kita ubah dalam bentuk baris. Jadinya 456 gitu ya. Jadi kalau dilihat dari ordonya nih, tadinya kan ordonya berapa nih? Berapa baris nih? Barisnya ada 1, 2, 3 ya. 3 kali 2. Terus jadi berapa nih? Jadi 2 kali 3. Nah, ininya juga berubah ya. 3 jadi 2, 2 jadi 3. Itu lagi, misalkan gini. Untuk yang B sama dengan 3, 1, 2. Nah, B transposnya apa? Jadinya apa nih? Jadinya 3, 1, 2. Gitu ya. Tinggal jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris nih. Pokoknya ubah baris jadi kolom. Atau kolom jadi baris. Gitu. Ini kan kolom, terus jadinya baris kan. Ini kolom jadi baris atau baris jadi kolom lah. Gitu ya, bisa sama aja. Nah, ini kesamaan matriks sih. Gampang ya, misalkan gini ada matriks A itu sama dengan 3, 2, 1, 4. Kemudian B itu sama dengan 2. Maaf. B itu sama dengan A, 2, B, 4. Nah, biasanya gini. Ditulis tuh A sama dengan B. Terus tentukan nilai dari A dan B. Nah, gampang kan? Ini kan udah sama nih. Ordonya sama, ini 2-nya sama, nih 2 sama, 4 sama. Berarti A-nya berapa? Sama 3 dan B-nya sama dengan 1. Gampang ini kalau kesamaan matriks. Tinggal disama dengankan saja. Oke, bisa ya?